menjaga alam lewat pertanian ramah lingkungan. Hal inilah yang dilakukan oleh Widi, Kusma, dan Adi yang menggagas kebun Klaras di Kabupaten Tangerang sejak tahun 2020 lalu. Menggarap lahan tidur seluas 2.000 meter persegi, kebun Klaras dibangun dengan pendekatan permakultur, di mana manusia dan alam saling bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Didesain secara estetik, kebun Klaras dibangun dengan material lokal dan memanfaatkan barang-barang bekas. Misalnya, dalam membangun bedengan, mereka memanfaatkan genteng bekas dan bambu yang tumbuh di sekitar kebun. Sedangkan pot tanaman dibuat dengan memanfaatkan galon sekali pakai yang diambil dari pemulung sekitar. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang usia barang agar tidak terbuang ke lingkungan. Selaras dengan tujuannya ingin menciptakan kebun selaras alam, tim Klaras tidak menggunakan pestisida kimia untuk mengatasi hama. Mereka menanam berbagai bunga refugia untuk menarik perhatian hama sehingga meminimalisir hama hingga pada sayuran. Meski kondisi sayuran tidak sempurna, namun mereka yakin bahwa sayuran yang dihasilkan jauh lebih baik untuk lingkungan dan kesehatan. Kita hidup berdampingan dengan alam. Di alam itu ada rantai makanan yang kalau terputus, jadi tidak seimbang lagi, begitu. Makanya kita mencoba berusaha menerapkan tidak menggunakan pestisida kimia supaya kita juga menjaga agar mikroorganisme dan hewan-hewan yang ada di kebun tetap terjaga kelestariannya. Tidak ada yang terbuang dari konsep permakultur. Dalam pengelolaan sampah, kebun Klaras menerapkan konsep zero waste dan saling terintegrasi. Sampah dapur dan sisa panen dipilah dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sementara kotoran ternak dimanfaatkan kembali sebagai pupuk tanaman. Dengan memanfaatkan kotoran ternak, Adi dan rekan-rekannya telah mandiri dalam pengadaan pupuk. Selain menghemat pengeluaran, pupuk yang berasal dari kotoran hewan jauh lebih baik untuk lingkungan karena mampu menghidupkan tanah dan mikroorganisme di dalamnya. Sedangkan untuk menjaga kondisi tanah agar tetap lembab, mereka memanfaatkan daun pisang yang tumbuh di sekitar. Daun pisang yang kondisinya kering dimanfaatkan sebagai mulsa atau pelindung tanah. Selain meminimalisir penguapan air, daun kering mengandung unsur nitrogen yang dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhan. Ini mulsa dari daun Klaras. Ini dipakai di sini sebagai media untuk menutupin penguapan ya. Fungsi mulsa utamanya adalah penguapan air biar kejaga gitu. Terus yang kedua, karena ini organik, sehingga ini bisa juga jadi pupuk tambahan gitu. Dari daun kering ini menambah pupuk-pupuk alami yang kita pakai di sini. Dalam segi pengairan, kebun Klaras juga menampung air hujan. Penampungan air didesain sederhana untuk memudahkan anak-anak mengambil air saat menyiram tanaman. Tak hanya dimanfaatkan sebagai dapur hidup, kebun Klaras juga menjadi media edukasi anak-anak untuk belajar lingkungan. Ya, tim Klaras berharap kebun Klaras dapat menjadi inspirasi dan percontohan bagi masyarakat luas. Kami memiliki perhatian khusus pada lingkungan karena sebenarnya kalau kami ini nggak bisa berjalan sendirian gitu. Jadi kami berharap dengan kami melakukan hal ini, yang lain juga tergerak untuk ikut gitu, untuk ikut di tempat masing-masing, dan kita bergerak bersama untuk menciptakan, untuk membuat bumi lebih baik. Sudah saatnya manusia hidup seimbang dan harmonis bersama dengan alam. Karena tujuan berkebun bukan hanya untuk mengambil manfaat dari alam, namun juga memberikan manfaat bagi alam. Putri Mawito, Dio Mai Rizky, Daai TV.